Halo semuanya, saya Nusa. Saya Sanas. Kami dari Kamboja. Kami adalah mahasiswa di Universitas Ongko. Hari ini kita akan memerankan sebuah cerita berjudul Kakak Beradik Tangge dan Bare, yang ditulis oleh seorang penulis bernama Salimullah Tagar Sanu Baryanto dan diterbitkan pada tahun 2016. Cerita ini tentang dua bersaudara yang memutuskan desa untuk hidup mandiri bersama. Tance, sang kakak pandai bertani, sedangkan Barai, sang adik pandai memancing. Mari masuk ke dalam ceritanya. Alur pada zaman dahulu adalah sebuah pulau besar yang dikelilingi laut dengan warna hijau kristal. Kisah ini merupakan kisah tentang manusia pertama di Alur yang mendirikan sebuah desa kecil di tengah laut. Desa itu akhirnya tumbuh lebih besar. Banyak pemuda yang memilih meninggalkan kampungnya untuk mencari lahan baru dan mendirikan kampung mereka sendiri. Di antara pemuda yang memilih untuk meninggalkan kampung adalah kakak beradik Tangge dan Bare. Adikku, Bare, lihatlah kita berdua sudah dewasa. Apa kau tak lihat banyak pemuda seusia kita yang pergi meninggalkan kampung untuk berkelana? Tak inginkah kau seperti itu? Tentu saja, Kak. Akan tetapi mengapa kita harus pergi? Bukankah kita juga hidup bagaimana di sini? Lalu bagaimana dengan sanak saudara kita yang masih di sini? Mengapa kita harus meninggal mereka? Justru itu, Bare, jika tetap di sini, kita malah akan menyusahkan mereka. Mereka mau tidak mau juga harus menanggung hidup kita. Belum lagi jika nanti kita punya anak istri, kita sudah tidak punya orang tua. Aku ingin hidup mandiri, tidak menyusahkan orang lain. Dalam pengembara, Tance dan Bare memelihara seekor anjing yang dinamai Lila. Anjing itu mereka temukan tergeletak kelaparan di pantai. Lila begitu setia pada tuannya. Dia mengikuti kemanapun tuannya pergi. Tance dan Bare menganggap Lila sebagai keluarga mereka sendiri. Akhirnya mereka bertiga berkelana menyusuri daratan Alur bersama-sama. Berbeda dengan Bare, Tangge tidak mahir menombak dan mengail ikan. Dalam satu hari tidak jarang dia tak memperoleh ikan. Mereka berbagi tugas. Bare bertugas untuk mencari ikan, sedangkan Tangge menyiap kayu bakar dan mengasapi ikan. Dia mengatakan jujur pada Bare bahwa dia bosan dengan pekerjaannya. Hingga sampai suatu ketika Tance sudah merasa cukup mahir dalam mengail. Adikku Bare, kakak rasa sudah cukup ilmu dan pelajaran yang kau berikan pada kakak. Bagaimana jika kita adu banyak menangkap ikan? Siapa yang mendapatkan ikan lebih banyak hari ini, dialah yang keluar menjadi pemenang. Kakak yakin? Tentu saja kakak yakin. Menjelang matahari terbenam, perlombaan pun dihentikan. Barai berhasil mengumpulkan sekeranjang ikan besar-besar. Tance pun dengan lapang dada mengakui kekalahannya. Bare, bisakah kau jaga ikanku selagi aku mandi? Dengan senang hati, kakak. Anjing itu tanpa rasa bersalah memasakkan ikan yang sudah matang milik Tance. Barai panik. Wah, kakak bisa marah besar jika tahu ikan tangkapannya dengan ikan tangkapanku yang ukurannya kira-kira sama. Selesai mandi, Tance merasa batunya begitu lebat. Bare, sepertinya ini bukan ikan milikku. Kalau bukan ikan milik kakak, lalu ikan siapa lagi? Apakah kau berusaha memburungiku dengan menukar ikanku? Kau sama saja dengan meremehkan aku. Di mana ikanku tadi?
Maaf kakak, sungguh maafkan aku. Ikan yang tadi kakak sudah bakar telah habis dimakan Lila. Aku menukarnya dengan ikan tangkapanku, bukan karena aku bermaksud untuk merendahkan kakak. Aku tak percaya dengan ceritamu. Mulai sekarang kita akan berpisah. Kita hidup sendiri-sendiri. Malam itu juga Tanjay meninggalkan Barai. Dia mengemasi barang-barang miliknya yang ada di gubuk. Dia berniat pergi masuk ke tengah hutan. Rupanya Tanjay begitu mahir dalam pokok tanam. Hampir semua tanaman yang ditanamnya tumbuh dengan sempurna. Beberapa bulan kemudian Tanjay pun memetik hasil dari kerja kerasnya. Sampai pada suatu pagi yang masih gelap, Tanjay terbangun mengenal suara tangisan seorang perempuan. Siapakah kamu, wahai perempuan? Mengapa kau menangis di sini dan siapakah lelaki tua itu? Namaku Maika. Bapakku jatuh sakit. Namun malang bapakku tak bisa bertahun. Kalau begitu, jika kamu berkenan, hiduplah bersamaku. Jadilah istriku. Setelah hidup bersama selama 2 tahun, Maika pun hamil. Dan 9 bulan kemudian Maika melahirkan seorang bayi laki-laki. Istriku, aku begitu merindukan adikku Bari. Kalau begitu temuilah dia. Kalian sudah lama tidak bertemu. Kemudian Barai pun berkeluarga. Puluhan tahun setelahnya, Tanjay dan Barai pun mendirikan kampung yang cukup besar di tempat masing-masing. 2 kampung itu pun dinamai dengan nama mereka, Kampung Tanjay dan Kampung Barai. Kampung Tanjay dan Kampung Barai telah menjadi simbol persatuan di antara perbedaan.